Seri 4 Pedang Kayu Harum. Pendekar Lembah Naga. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 39. Siapa yang kau sebut suhu dan subomu? Chia Bun Hou dan Yap In Hong. Lehie Seng terkejut. Kiranya wanita muda ini adalah murid paman bibinya. Dia sungguh merasa terheran-heran, akan tetapi karena dia tidak pernah mendengar tentang riwayat paman dan bibinya yang telah menghilang selama belasan tahun, maka dia pun percaya akan hal ini. Apa artinya teriakanmu bahwa mereka terjebak dan tempat ini akan dibakar? Memang mau dibakar. Lihat di sana itu mereka sudah mulai membakar. Celaka, lekas minta suhu dan subo keluar, teriak Sun Eng. Melihat ini, Lehie Seng terkejut sekali. Benar saja, di sebelah kiri ruangan penjara di mana ibunya dan yang lain-lain dikurung itu mulai berkobar api yang amat besar, tanda bahwa api itu bukan sembarangan kebakaran, melainkan kebakaran yang diatur dan diberi bahan bakar dan minyak. Ibu, ayah, paman dan bibi, lekas keluar, ruangan itu dibakar orang. Dia berteriak dan karena Lehie Seng mengerahkan kaikangnya, maka suaranya terdengar amat nyaring. Kini giliran Sun Eng yang kaget setengah mati mendengar bahwa pemuda ini masih keluarga dari 4 orang pendekar yang ditawan, dan menyebut paman dan bibi kepada suhu dan subonya. Sementara itu, di dalam ruangan penjara itu, Bun Hou dan In Hong sama sekali tidak memperdulikan teriakan-teriakan Sun Eng tadi. Bahkan ketika Yap Kun Leong menyatakan keheranan dan kecurigaannya, Bun Hou berkata, "Harap Leongko jangan menghiraukan anak durhaka itu." Ketika di luar terdengar ribut-ribut, 4 orang pendekar ini hanya mendengarkan dan karena memang mereka tidak ingin memberontak, maka mereka diam saja. Biarpun ada golongan yang hendak menolong mereka lolos, mereka tidak akan mau meloloskan diri karena sebagai orang-orang gagah mereka hendak memperlihatkan kepada Kaisar bahwa mereka itu bukanlah pemberontak-pemberontak seperti yang difitnah orang kepada mereka. Akan tetapi, ketika mereka berempat mendengar suara Lehie Seng itu, mereka terkejut sekali. Celaka, kita benar-benar terjebak. Jadi penangkapan ini benar-benar hanya tipuan belaka dari musuh-musuh yang menghendaki kematian kita, kata Yap Kun Leong. Hayo kita loloskan diri dan bantu Lehie Seng yang agaknya terkepung. Mereka lalu mengerahkan Sinkang dan karena keempatnya adalah pendekar-pendekar sakti yang memiliki kepandaian tinggi, begitu mereka mengerahkan Sinkang dan menggerakkan kedua tangan, belenggu-belenggu di tangan mereka itu patah-patah semua dan terdengar suara peletak-peletok. Yap Kun Leong sedikit membantu istrinya karena di antara mereka berempat, hanya Chia Giok Keng yang tidak begitu kuat sinkangnya. Setelah bebas dari belenggu, mereka berempat lalu menerjang pintu ruji baja itu dengan pengerahan tenaga. Karena pintu itu kuat bukan main, setelah 4 kali menerjangnya, barulah pintu itu jebol. Awas senjata gelap! Kun Leong berteriak dan mereka berempat cepat mengelak dan menangkis anak panah yang datang berhamburan seperti hujan. Mereka meloncat keluar dan melihat serombongan orang yang dipimpin Hek Hiat Molly dan Kim Hong Liunio. Wanita cantik ini ternyata telah bergabung dengan subonya untuk membantu subonya membunuh 4 orang musuh besar itu. Kini mengertilah 4 orang pendekar itu mengapa mereka ditangkap. Kiranya semua itu adalah tipuan belaka dan di balik semua itu berdiri musuh besar mereka ini. Teringat mereka akan cerita dari mendiang Huai Sin Kai dan mereka mengerti bahwa tentu fitnah ini dilaksanakan oleh Panglima Li Xiang yang tergila-gila kepada Kim Hong Liunio yang juga telah menjebak sampai tewasnya Tio Sun. Ah, kiranya engkau iblis betina yang mengatur semua ini. In Hong berteriak marah ketika melihat musuh besarnya itu. Hehehe, senang sekali melihat kalian akan mampus semua di tanganku, hehehe. Hek Hiat Molly tertawa dan Kim Hong Liunio cepat mengeluarkan aba-aba dalam bahasa Mongol. 13 orang Mongol itu berbaris rapi dan menghadang sambil memasang kuda-kuda, tangan mereka memegang golok besar dan perisai. Sedangkan di belakang mereka masih berdiri puluhan orang prajurit yang dikerahkan oleh Panglima Li untuk membantu kekasihnya. Jelaslah bagi 4 orang pendekar itu bahwa mereka tidak mungkin dapat lolos begitu saja dan jalan satu-satunya hanyalah membuka jalan berdarah. Di belakang mereka ruangan mulai terbakar, di depan mereka menjaga nenek iblis itu bersama muridnya dibantu begitu banyak prajurit. Kembali Kim Hong Liunio mengeluarkan aba-aba dan 4 orang pendekar itu terpaksa harus bergerak cepat, mengelak dan menangkis karena kembali datang hujan anak panah.
Kun Leong selalu melindungi istrinya, sedangkan Bun Hou dan In Hong tidak khawatir karena dengan Tian Te Xinjiang mereka memperoleh kekebalan sehingga kedua lengan mereka berani menangkis anak-anak panah itu. Dan pada saat itu, Hek Hiat Molly, Kim Hong Liu Nio dan 13 orang Mongol itu sudah menerjang dengan hebatnya menyerang 4 orang pendekar yang tidak bersenjata itu. Terjadilah perkelahian yang amat seru dan mati-matian di mana 4 orang pendekar itu mengamuk untuk menyelamatkan diri mereka. Sementara itu, setelah Kim Hong Liu Nio kini membantu gurunya untuk menghadapi 4 orang musuh mereka yang amat lihai, pimpinan para prajurit penjaga yang mengeroyok Lie Seng dan Sun Eng diambil alih oleh Panglima Li Xiang sendiri. Panglima ini berteriak marah. Kalian berani memberontak terhadap pasukan pemerintah? Hayo menyerah sebelum menerima hukuman berat. Akan tetapi Sun Eng yang juga marah sekali dan tidak memperdulikan luka-lukanya itu menerjangnya sambil berteriak. Engkau hanya menggunakan nama pemerintah untuk menipu dan mencelakakan orang. Pedang di tangan Sun Eng menusuk dengan cepat. Li Xiang menangkis dengan pedangnya, akan tetapi dengan putaran tangannya, begitu pedangnya tertangkis, wanita yang sudah luka-luka itu dapat meneruskan pedang yang tertangkis itu menjadi sabetan yang menyerempet pundak Li Xiang. Ah! Li Xiang berteriak kesakitan dan bersama 4 orang pengawalnya dia menubruk ke depan. Lie Seng hendak melindungi Sun Eng. Akan tetapi dia sendiri dikepung oleh banyak prajurit sehingga dia terpaksa mengamuk menggunakan kaki tangannya, melempar-lemparkan dan merobohkan banyak orang yang mengepungnya seperti serombongan semut. Sebetulnya, tingkat kepandaian Sun Eng masih jauh lebih tinggi dari tingkat kepandaiannya Li Xiang dan beberapa orang pengawalnya. Akan tetapi gadis ini sudah luka-luka dan banyak mengeluarkan darah maka gerakannya menjadi lemah dan tenaganya juga sudah banyak berkurang. Setelah dia berhasil membunuh 2 orang pengeroyok pula, akhirnya dia terdesak hebat sekali. Lie Seng juga terkepung ketat dan sibuk menghadapi para pengeroyoknya. Melihat ini, Sun Eng segera berseru. Tai Hiap, kau larilah cepat, biar aku mencegah mereka menghalangimu. Cepat sebelum terlambat. Sun Eng mengerahkan tenaga terakhir untuk membuka jalan mendekati Lie Seng, tanpa memperdulikan luka baru di pangkal lengan kiri yang mengucurkan banyak darah. Melihat keadaan gadis itu yang pakaiannya telah berlepotan darah, bahkan dari luka-lukanya mengucur banyak darah dan mukanya pucat sekali, Lie Seng terkejut, kagum dan juga terharu. Kau suruh aku lari? Dan kau sendiri, tanyanya sambil menendang roboh seorang pengeroyok. Aku? Biarlah, aku girang dapat membalas budimu dan budi Suhu serta Subo. Kau larilah, selamat jalan. Sun Eng berkata dan karena bicara ini maka dia kurang waspada. Nona, awas! Lie Seng berteriak akan tetapi terlambat, tusukan pedang dari Li Xiang itu mengenai punggung Sun Eng. Gadis ini menggeliat miringkan tubuhnya, dan biarpun dengan jalan itu pedang lawan tidak menembus punggungnya, namun tetap saja punggungnya terluka parah dan dia roboh terguling. Keparat curang! Lie Seng berteriak marah dan menjadi beringas, cepat menubruk ke depan dan melancarkan pukulan dengan tenaga Tian Te Xinjiang ke arah Li Xiang. Panglima ini mencoba untuk mengelak, namun dia kalah cepat dan pukulan itu menyambar pelipisnya. Terdengar suara keras karena kepala Panglima ini retak-retak dan tubuhnya roboh ke atas tanah, tewas seketika. Lie Seng menyambar tubuh Sun Eng dan mengamuk, membuka jalan berdarah. Ketika dia melihat betapa 4 orang pendekar dari dalam penjara sudah menerjang keluar, hatinya lega dan dia pun lalu meloncat, merobohkan setiap orang penghalang, sambil memondong tubuh Sun Eng yang pingsan dan berlumuran darah itu, terus melarikan diri meninggalkan tempat berbahaya itu. Dia merasa yakin bahwa orang-orang seperti ibunya, ayah tirinya, paman dan bibinya itu pasti akan dapat meloloskan diri dari kepungan musuh. Dugaan Lie Seng memang tidak berlebihan. Tingkat ilmu kepandaian 4 orang pendekar itu sudah tinggi sekali, terutama sekali Yap Kun Leong, Chia Bun Hou, dan Yap In Hong. Seorang demi seorang, ke-13 orang Mongol yang diandalkan sebagai pembantu-pembantu Hek Hiat Molly sendiri bersama Kim Hong Liu Nio, terdesak mundur dan mundur terus, apalagi para pengawal penjaga. Setiap kali 4 orang pendekat itu bergerak, tentu ada yang terjungkal. Hal ini sama sekali tidak pernah dapat disangka oleh Hek Hiat Molly dan Kim Hong Liu Nio, yang sudah merasa yakin akan dapat membunuh 4 orang itu. Dan suasana menjadi geger ketika ruangan itu terbakar hebat. Akan tetapi, 4 orang itu telah keluar dari ruangan dan kini mengamuk di depan penjara.
Terdengar jerit mengerikan dari mulut Kim Hong Leunio ketika dia melihat kekasihnya telah menggeletak tewas dengan kepala pecah. Dia menubruk kekasihnya dan menangis, tidak memperdulikan lagi kepada 4 orang musuhnya. Mundurnya Kim Hong Leunio dari pertempuran ini membuat Hek Hiat Molly makin lemah dan akhirnya 4 orang pendekar itu dapat meloloskan diri dari kepungan dan secepat kilat mereka lenyap dari tempat itu mempergunakan ginkang dengan loncatan-loncatan jauh. Hek Hiat Molly menyumpah-nyumpah dan malam itu juga nenek ini pergi meninggalkan kota itu, kembali ke utara dengan wajah muram, diikuti muridnya yang menangis sepanjang jalan. Sudah, apa perlunya menangis lagi? Engkau kini sudah bukan perawan lagi, dan dia sudah mampus. Di dunia ini masih banyak laki-laki, mengapa kau tangisi seorang laki-laki yang mampus? Hek Hiat Molly membentak. Bentakan ini membuat Kim Hong Leunio menangis makin sedih sehingga gurunya menjadi makin marah dan meninggalkannya. Kim Hong Leunio mengikuti gurunya dengan terisak-isak, bersumpah dalam hati untuk mencari jalan membunuh keluarga pendekar yang telah menewaskan kekasihnya itu. Dendam, sakit hati, kemarahan dan kebencian meracuni kehidupan manusia. Dari mana timbulnya dendam yang melahirkan kebencian ini? Dendam-mendendam hanya merupakan rangkaian akibat dari tindakan-tindakan kekerasan, permusuhan dan kebencian itu pasti selalu timbul karena kepentingan diri sendiri, karena merasa bahwa kesenangan dirinya terganggu oleh orang atau golongan lain. Jadi jelaslah bahwa di mana ada pengagungan si aku, di sana pasti timbul tindakan kekerasan yang dianggap sebagai tindakan pembelaan si aku atau pengejaran cita-cita dan kesenangan untuk si aku. Mengejar kesenangan seperti yang dicita-citakan untuk diri sendiri tak dapat tidak menimbulkan tindakan kekerasan terhadap siapa saja yang dianggap merintangi tercapainya kesenangan yang dicita-citakan itu. Dan semua cita-cita adalah bayangan kesenangan yang diharapkan akan diperoleh, baik kesenangan untuk diri sendiri atau untuk keluarganya, kelompoknya, bangsanya dan lain-lain yang kesemuanya hanya merupakan perluasan dan pembesaran daripada si aku juga. Dan bagaimana terjadinya si aku, baik dalam keadaan tipis maupun tebal, dalam batin kita. Si aku tercipta oleh pikiran yang menimbulkan pengalaman dan ingatan tentang yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan, yang enak dan tidak enak. Pikiran mengenangkan pengalaman-pengalaman itu, membayangkan semua itu, sehingga timbullah keinginan untuk mengulang yang enak dan membuang yang tidak enak. Begitu pikiran bekerja mengenangkan itu semua, si aku pun muncullah. Si aku sebagai pemikir, si aku sebagai yang ingin mengulang, si aku yang ingin menghindarkan yang tidak enak. Makin lama si aku ini makin menebal dan akhirnya manusia menjadi hamba dari nafsu-nafsunya sendiri yang selalu ingin menikmati yang dianggapnya menyenangkan dan menjauhi yang dianggap tidak menyenangkan. Dan dalam pergulatan ini terjadilah konflik-konflik di dalam batin yang mencetus keluar menjadi konflik antara manusia karena masing-masing hendak memperebutkan kesenangan bagi dirinya sendiri, dan kalau perlu menyingkirkan orang lain yang menjadi penghalang, dengan kekerasan tentu saja. Oleh karena kenyataan itu, maka timbullah pernyataan yang harus kita ajukan kepada diri kita sendiri, yaitu, dapatkah kita terbebas dari pikiran yang selalu mengenangkan yang enak-enak dan yang tidak enak-enak sehingga tidak timbul si aku yang selalu mengejar-ngejar kesenangan dan karenanya menimbulkan konflik dan kekerasan? Pertanyaan ini penting sekali bagi kehidupan kita dan sudah selayaknya kalau diajukan oleh setiap orang manusia hidup kepada dirinya sendiri. Kalau sudah begitu, barulah hidup ini mempunyai arti, bukan hanya menjadi ajang kesengsaraan dan penderitaan yang timbul dari konflik dan permusuhan setiap hari. Melihat keadaan Sun Eng yang mandi darah, Lhi Seng menjadi gelisah sekali. Dia melarikan Sun Eng yang pingsan itu jauh meninggalkan Poteng dan memasuki daerah pegunungan yang sunyi, karena khawatir kalau ada pasukan yang mengejarnya, padahal dia membutuhkan tempat sunyi untuk dapat menolong gadis yang penuh luka. Itu. Fajar telah menyingsing ketika akhirnya dia menghentikan larinya dan dia berada di atas puncak bukit yang lengang, di padang rumput yang luas dengan pohon-pohon tua di sana-sini. Sinar matahari pagi menyinari wajah cantik manis yang pucat itu. Lhi Seng cepat menurunkan tubuh itu ke atas tanah bertilamkan rumput hijau di bawah pohon besar, lalu memeriksa keadaan gadis itu. Tubuhnya penuh luka, di punggung, pundak dan paha. Cepat Lhi Seng menotok beberapa jalan darah untuk menghentikan darah yang masih menetes-netes. Kemudian dia pergi mencari sumber air yang bening, mengambil air dengan daun dan mencuci luka-luka yang parah itu, terutama di paha dan punggung. Untuk ini terpaksa dia merobek celana di bagian paha dan baju di punggung.
Dia tidak lagi ingat bahwa matanya melihat kulit paha yang putih mulus dan kulit punggung yang halus, melainkan sibuk mencuci luka itu penuh perhatian. Untung bahwa luka-luka itu diakibatkan senjata yang tidak beracun, pikirnya. Dengan mencuci bagian-bagian terluka itu, tentu saja jari-jari tangannya menyentuh dan mengusap kulit halus mulus itu, namun hal ini sama sekali tidak disadari olehnya. Memang demikianlah. Selama pikiran tidak mengenang dan membayangkan apa-apa, selama pikiran kosong tidak sibuk dengan ingatan-ingatan masa lalu, dengan bayangan-bayangan kenikmatan dan kesenangan, maka segala sesuatu adalah bersih dan wajar. Biarpun kita melihat manusia dengan kelamin lain dalam keadaan telanjang bulat umpamanya, kalau pikiran ini tidak diisi dengan bayangan-bayangan kotor, maka keadaan telanjang dari manusia lain itu sama sekali tidak menimbulkan apa-apa, seperti kalau kita melihat ketelanjangan seekor kucing saja. Akan tetapi, begitu pikiran kita terisi oleh bayangan-bayangan yang muncul dari kenangan, bayangan-bayangan yang dianggap menyenangkan, mendatangkan nikmat, maka mulailah nafsu bangkit, baik itu merupakan nafsu berahi, nafsu amarah, dan segala macam nafsu lagi. Jelas bahwa nafsu-nafsu itu diciptakan oleh pikiran yang mengenangkan segala yang enak-enak dan yang tidak enak, yang menyenangkan dan sebaliknya. Jadi pikiran yang mengingat-ingat inilah sumber segala konflik batin yang akhirnya pasti akan tercetus keluar dan menjadi konflik lahir antara manusia. Sun Eng mengeluh lirih kemudian merintih. Barulah lega hati Lye Seng karena hal ini menandakan bahwa dia telah berhasil menyelamatkan darah itu. Setelah menaruh obat bubuk pada luka-luka itu dan membalutnya, dia lalu mengangkat tubuh bagian atas dari Sun Eng dengan memangkunya dan memberinya minum air jernih. Kembali Sun Eng mengeluh setelah minum beberapa teguk air dan dia membuka matanya. Melihat betapa dia dipangku oleh seorang pemuda tampan dan gagah, sepasang mata yang jeli itu terbelalak, akan tetapi dia segera teringat bahwa pemuda ini adalah pemuda perkasa yang telah membantunya menghadapi pengeroyokan pasukan ketika dia berusaha menyelamatkan Suhu dan Subonya. Sungguh aneh sekali. Mengapa pemuda ini memangkunya dan memandangnya demikian mesra? Apakah aku sudah mati? Dia bertanya dengan suara berbisik karena merasa tegang dan takut. Membayangkan bahwa dia sudah mati dalam usia semuda itu, hatinya merasa ngeri. Sejak tadi, setelah berhasil mengobati darah itu sehingga siuman, Lye Seng mulai memperhatikan wajah gadis yang dipangkunya itu dan dia terpesona. Bagi dia, wajah itu sedemikian cantik jelitanya, sedemikian lembut dan mendatangkan perasaan iba dan suka. Rasanya belum pernah dia bertemu dengan seorang gadis seperti ini, apalagi tadi dia melihat betapa gadis ini telah berusaha menyelamatkan keluarganya dengan taruhan nyawa. Hal ini saja sudah membuat dia merasa berhutang budi, kagum dan suka. Dia seperti tenggelam ketika memandangi wajah dari gadis yang dirangkulnya itu, maka ketika melihat mata dan bibir yang manis itu mengajukan pertanyaan seperti itu, dia tersenyum. Hatinya girang karena dia yakin bahwa gadis itu akan selamat. Jangan khawatir Nona. Engkau telah terhindar dari bahaya dan luka-lukamu tentu akan sembuh. Luka-luka? Aduh punggungku, dia menggeliat. Lye Seng cepat membantunya duduk. Maaf, aku lupa dan menyentuh punggungmu yang terluka. Sebaiknya engkau duduk di atas rumput ini. Nah, begitu lebih enak, bukan? Engkau menderita banyak luka, Nona, terutama yang agak parah adalah luka-luka di paha, pundak dan punggung. Sun Eng meraba paha dan pundaknya, melihat betapa pakaiannya di bagian luka-luka itu robek dan lukanya telah diobati dan dibalut. Dia mengangkat muka memandang pemuda yang duduk di depannya itu dan tiba-tiba wajahnya berubah merah sekali, jantungnya berdebar tegang. Kau yang mengobati luka-lukaku, tanyanya dan sepasang matanya memandang penuh selidik. Lye Seng mengangguk. Bisa berbahaya kalau tidak cepat dicuci dan diobati. Maafkan aku yang telah lancang. Maafkan? Engkau telah menolongku, menyelamatkan nyawaku, mengobatiku dan masih minta maaf? Engkau tentu seorang gagah perkasa yang sakti maka engkau dapat menyelamatkan aku dari kepungan begitu banyak lawan tangguh. Tai Hiap, aku berhutang nyawa padamu. Siapakah engkau? Aku Shi Lye, bernama Seng. Engkau tidak perlu bersikap sungkan karena menurut pengakuanmu, engkau adalah murid dari Paman Chia Bun Hou. Dia adalah pamanku, karena dia adik kandung ibuku yang juga ikut tertawan bersama paman dan bibi. Maka, kalau engkau murid mereka, berarti kita masih ada hubungan dan bukan orang lain.
Ah! Sun Eng terbelalak dan wajahnya agak berubah, tidak lagi merah seperti tadi, melainkan agak kepucatan. Mengapa? Apakah luka-luka itu amat menyiksamu? Lhye Seng mendekat dan pandang matanya penuh iba. Melihat ini, Sun Eng menggeleng kepala menunduk dan memejamkan matanya, berusaha mengusir perasaan nyeri yang menikam hatinya. Teringat dia betapa Suhu dan Subonya amat membencinya, bahkan tidak sudi ketika dia berusaha menolong mereka. Dan pemuda perkasa yang telah menyelamatkan nyawanya ini, adalah keponakan Suhunya. Dan hubungan antara dia dan kedua gurunya telah putus. Kelak pemuda ini tentu akan mendengar tentang dia, Suhu dan Subonya tentu akan bercerita banyak tentang dia. Hal ini mendatangkan rasa nyeri di jantungnya, serasa tertusuk pedang berkarat. Dan takkan ada harganya lagi dalam pandang mata pemuda ini. Pandang mata yang kini demikian penuh dengan kehalusan, iba dan mesra, tentu akan berubah menjadi jijik, marah dan benci. Lhye Seng memandang dengan alis berkerut, penuh dengan perasaan iba. Ingin dia menyentuhnya, ingin dia menghiburnya, ingin dia membantu penanggungan rasa nyeri dari gadis itu, akan tetapi kini dia tidak berani menyentuh, bahkan jantungnya berdebar aneh ketika dia teringat betapa tadi dia telah melihat dan menyentuh paha dan punggung darah itu. Nona, siapakah namamu? Aku Shisun, namaku Eng. Namamu bagus sekali. Sungguh aku merasa heran mengapa aku tidak pernah mendengar namamu dari paman dan bibi, Nona Sun Eng. Li Tahiap, kalau engkau keponakan dari Suhu, mengapa masih bersikap sungkan dan menyebutku Nona? Engkau pun menyebutku Tahiap, pendekar besar. Engkau memang seorang pendekar yang sakti dan hebat, mana bisa aku menyebut lain? Akan tetapi aku. Engkau seorang gadis yang hebat, gagah perkasa dan berani, juga setia dan berbakti sehingga hampir saja engkau mengorbankan nyawa untuk paman dan bibi, juga untuk ibu kandungku, dan ayah tiriku yang ikut tertawan. Jadi engkau putra dari Enci Suhu, pendekar wanita Chia Giok Keng, dan pendekar sakti Yap Kun Leong itu ayah tirimu. Lhye Seng mengangguk. Jadi engkau ini cucu mendiang pendekar sakti Chia Keng Hong, ketua Chin Pai yang terkenal itu? Kembali Lhye Seng mengangguk. Dan aku hanya seorang gadis bodoh dan sesat. Dan aku tentu lebih tua darimu, Tai Hiap. Usiaku sudah 25 tahun. Sun Eng seperti mengomel dan bicara pada diri sendiri, suaranya penuh penyesalan dan kekecewaan akan kenyataan-kenyataan yang pahit ini. Kita sebaya. Aku berusia 24, hanya selisih setahun denganmu. Nah, apa kataku? Aku lebih tua, sepatutnya menyebutku Cici kepadaku. Melihat wajah yang cantik itu tidak begitu pucat lagi dan sepasang mata yang tadinya membayangkan kedukaan dan kemuraman itu agak berseri, Lhye Seng tersenyum, bangkit berdiri dan menjura. Baiklah, Cici Sun Eng. Mulai sekarang aku menyebutmu Cici yang baik, dan aku. Engkau tetap Lhye Tahiap bagiku. Engkau keturunan keluarga yang amat besar dan agung, sebaliknya aku. Engkau seorang darah yang cantik jelita, Cici. Jangan kau terlampau merendahkan dirimu. Aku masih terheran-heran mengapa Paman Bun Hou dan Bibi sama sekali tidak pernah bercerita tentang dirimu. Aku akan menegur mereka kalau sempat bertemu kelak. Jangan. Sun Eng berseru dan dengan nekat dia bangkit berdiri, biarpun dia harus menyeringai kesakitan. Dia mengangkat kedua tangan ke atas. Jangan tegur mereka, bahkan jangan sebut-sebut tentang diriku, Lhye Tahiap. Engkau tidak tahu, aku sama sekali tidak berharga engkau tolong, bahkan tidak berharga untuk berhadapan dan bicara denganmu. Sebaiknya engkau tinggalkan aku sekarang juga, Tai Hiap. Dan wanita itu tak dapat menahan kedukaan hatinya lagi, menangis terisak-isak, teringat betapa bencinya Suhu dan Subonya kepadanya, betapa dia telah dianggap sebagai seorang wanita yang sudah rusak akhlaknya, dan betapa tidak mungkinnya dia berkenalan dengan seorang pemuda seperti Lhye Seng ini, pemuda yang amat menarik hatinya, yang amat mengagumkan hatinya. Cici Sun Eng, kenapa engkau? Apa artinya semua ucapanmu itu? Lhye Seng tentu saja terkejut bukan main dan memandang dengan penuh kekhawatiran. Tidak perlu engkau tahu, Tai Hiap, hanya ketahuilah bahwa aku tidak berharga, kau pergilah, tinggalkan aku seorang diri. Melihat darah itu menangis mengguguk dan berdiri dengan kedua tangan menyembunyikan mukanya, pundaknya terguncang-guncang dalam tangisnya, Lhye Seng tak dapat menahan keharuan hatinya.
Dia melangkah maju dan menyentuh kedua lengan darah itu. Enci Eng, jangan begitu, mengapa engkau merendahkan diri seperti ini? Aku tidak akan mau meninggalkan engkau seorang diri dalam keadaan terluka seperti ini. Kalau begitu, biarlah aku yang pergi, Tai Hiap. Darah itu lalu membalikan tubuhnya dan mencoba untuk meloncat pergi. Akan tetapi dia mengadu dan terguling roboh, bangkit lagi, merangkak, bangun dan mencoba untuk lari lagi. Akan tetapi terhuyung-huyung dan dia tentu akan roboh lagi kalau tidak cepat dipegang oleh Lie Seng yang merangkulnya. Enci Eng, jangan engkau bersikap seperti itu. Mengapa engkau sengaja hendak menghancurkan hatiku? Apakah salahku maka engkau hendak pergi begitu saja? Gadis itu menangis makin mengguguk dan membiarkan dirinya didekap oleh pemuda itu. Setelah dia dapat menguasai keharuan hatinya, dengan lembut dia melepaskan rangkulan itu, menghapus air matanya, memandang kepada pemuda itu dan berkata, "Ah, engkau tidak tahu, Tai Hiap. Aku tidak berharga untukmu, bahkan untuk berkenalan atau bercakap-cakap denganmu sekalipun." Siapa bilang demikian? Akan kuhancurkan mulutnya kalau ada yang berani mengatakan demikian kepadamu. Lie Seng mengepal tinju, penasaran. Aku kasihan kepadamu, Enci Eng, aku suka padamu, engkau seorang gadis yang baik, yang gagah, berbudi, siapa bilang tidak berharga menjadi sahabatku? Dan mengapa? Engkau tidak tahu, Tai Hiap, lebih baik kita berpisah seperti ini, sekarang sebelum engkau pun membenciku. Aku takkan dapat tahan lagi. Semua orang boleh membenciku, akan tetapi kalau engkau ikut pula membenciku, aku lebih baik mati saja. Biarlah kita berpisah dalam keadaan begini, sebelum engkau membenciku pula. Tidak. Aku tidak mau meninggalkanmu, Enci Eng. Apapun yang terjadi denganmu, aku tidak mungkin akan membencimu. Aku cinta padamu. Dengarkah engkau? Aku cinta padamu begitu aku bertemu denganmu, Enci Eng. Pemuda itu berkata penuh semangat karena dia tidak lagi meragukan perasaan hatinya terhadap gadis ini. Ucapan pemuda itu demikian mengejutkan hati Sun Eng sehingga dia terlonjak kaget dan meronta, berusaha melepaskan diri dari pelukan. Akan tetapi Lie Seng tidak mau melepaskannya sehingga akhirnya Sun Eng mengguguk lagi, menangis dan membiarkan kepalanya didekap pada dada pemuda yang amat dikaguminya itu. Dia memejamkan mata ketika merasa betapa pemuda itu menciumi rambutnya, kemudian dahinya dan tiba-tiba dia meronta. Tidak pantas itu. Dia meronta sekuatnya dan Lie Seng melepaskan pelukannya. Wajah pemuda itu menjadi merah sekali. Maaf, kau maafkanlah aku, Enci Eng. Aku telah lupa diri dan berlaku tidak sopan padamu, maafkan aku. Bukan itu maksudku, Tai Hiap. Bukan engkau yang berbuat tidak pantas, melainkan tidak pantaslah bagiku untuk menerima cintamu, untuk kau perlakukan sebaik ini. Aku tidak pantas kau cinta, aku. Jangan berkata demikian, Enci Eng. Aku jatuh cinta padamu, mengapa tidak pantas? Engkau seorang gadis yang cantik dan gagah, dan, Pemuda itu nampak terkejut. Apakah aku hendak maksudkan bahwa engkau telah bersuami? Tentu saja ingatan ini membuat dia terkejut dan wajahnya menjadi pucat seketika. Gadis itu bersikap demikian sungkan, jangan-jangan dia itu bukan seorang gadis yang masih bebas, melainkan seorang wanita yang sudah bersuami. Celaka kalau begitu. Berarti dia telah melakukan hal yang benar-benar tidak patut. Akan tetapi hatinya menjadi lega seketika melihat darah itu menggeleng kepalanya. Tidak, Tai Hiap. Aku tidak menikah, akan tetapi malah lebih baik tidak kau dengarkan. Aku tidak akan dapat tahan kalau melihat engkau membenciku, Tai Hiap. Biarlah kita berpisah dalam keadaan begini, berarti aku masih akan kuat mempertahankan hidup dengan bayanganmu sebagai kenangan indah. Aku akan selalu ingat bahwa betapapun juga adanya diriku yang hina ini, di dunia masih ada orang yang mencintaku, selamat tinggal, Tai Hiap. Sun Eng. Lie Seng meloncat dan menubruk, dan kembali dia telah merangkul gadis itu. Enci Eng, engkau menyiksa diri sendiri. Ceritakanlah kepadaku semuanya, dan jangan takut. Tidak mungkin, engkau akan membenciku. Enci Eng, kau anggap aku ini orang apakah? Aku cinta padamu karena engkau, karena keadaanmu, dan aku tidak akan terpengaruh oleh cerita yang bagaimanapun tentang dirimu.
Demi Tuhan, ceritakanlah, dan itu hanya merupakan satu-satunya jalan untuk menyembuhkanmu dari cengkeraman siksaan batin yang kau derita ini. Beberapa lama Sun Eng memejamkan mata dalam pelukan Lie Seng, kemudian dia menarik napas panjang dan melepaskan diri dari pelukan itu. Baiklah, memang agaknya engkau benar. Aku tidak boleh lari dari kenyataan hidup, Tai Hiap. Biarlah ceritaku ini merupakan keputusan terakhir dalam hidupku, tergantung dari anggapanmu terhadap ceritaku ini. Aku siap untuk menghadapi yang terburuk, siap menghadapi kiamat dan maut karena hanya itulah bagiku kalau engkau pun membenciku. Nah, kau dengarkan baik-baik, Tai Hiap. Darah itu dengan tubuh lemas menjatuhkan diri duduk di atas rumput dan Lie Seng juga duduk di depannya. Jantung pemuda ini berdebar tegang dan pandang matanya makin mesra dan lembut karena dia merasa amat kasihan kepada darah ini yang dia duga tentu mempunyai latar belakang kehidupan yang amat pahit. Sun Eng menarik napas panjang berulang kali, agaknya untuk mencari kekuatan dari hawa udara sejuk yang disedotnya. Dia mengambil keputusan untuk menceritakan segala-galanya tentang dirinya, tanpa menyembunyikan apa-apa karena dia tidak ingin kelak pemuda yang mengagumkan hatinya ini akan menemukan sesuatu yang belum diceritakannya. Pendeknya dia ingin berdiri telanjang di depan pemuda yang luar biasa ini, tanpa mempunyai rahasia sedikit pun juga. Tinggal terserah kepada pemuda itu, apakah cintanya masih akan utuh, ataukah berbalik menjadi benci setelah mendengar ceritanya. Kalau pemuda itu berbalik membencinya, dia tidak akan menyalahkan Lie Seng. Sungguh pun dia tahu bahwa dia tidak akan kuat hidup menghadapi pukulan batin ini. Lie Tai Hiap, mendiang ayahku adalah seorang yang bernama Sun Bian Ek, berjuluk Kiamo dan dia dulu sebagai seorang perampok besar. Kemudian sampai dia meninggal dunia dia hidup sebagai pemilik sebuah rumah perjudian di kota Kiangsi. Darah itu berhenti sebentar untuk meneliti wajah pemuda itu setelah terus terang menceritakan keadaan mendiang ayahnya yang tidak dapat dibanggakan itu. Akan tetapi wajah yang tampan dan gagah itu tidak berubah, hanya mengandung kesungguhan dan penuh pengertian, dan di balik kesungguhan itu Sun Eng masih dapat melihat cahaya gemilang dari kasih sayang dan kemesraan yang ditujukan kepadanya, membuat dia merasa betapa kedua pipinya menjadi panas dan jantungnya berdegup kencang. Mendiang ayahku bersahabat dengan pamanmu, yaitu Suhu Chia Bun Hou ketika beliau masih muda dan sedang menyelidiki musuh-musuh keluarganya. Ayah membantunya mencari jejak musuh-musuh itu, dan ketika Suhu menyerbu bersama ayah, maka ayahku itu gugur, tewas oleh musuh-musuh Suhu. Ayahmu ternyata merupakan seorang sahabat sejati dan setia. Lie Seng memuji dengan setulusnya hati. Pujian ini tidak mendatangkan rasa girang di hati Sun Eng akan tetapi bahkan memberatkan perasaannya karena dia harus menceritakan keadaan dirinya sendiri yang sama sekali tidak boleh dibuat bangga. Sebelum meninggal dunia dalam pangkuan Suhu, ayah pesan kepada Suhu agar kelak Suhu suka merawat dan mendidik aku yang masih kecil ketika ditinggal ayah, baru berusia 10 tahun. Suhu memenuhi permintaan itu, dan ketika Suhu pergi merantau bersama Subo, Suhu mengambilku dan semenjak itu aku ikut bersama Suhu dan Subo, dirawat dan dididik oleh mereka berdua dengan penuh kasih sayang seperti anak mereka sendiri. Kembali darah itu berhenti dan menarik napas panjang, wajahnya yang cantik itu agak pucat dan kelihatan berduka sekali. Lie Seng mengangguk-angguk. Sudah sepatutnya itu karena engkau adalah seorang anak dan murid yang amat baik dan berbakti. Jauh daripada itu, Lie Tai Hiap. Beberapa tahun yang lalu, ketika aku berusia kurang lebih 18 tahun, Suhu dan Subo mengusirku dan tidak mau mengaku sebagai murid. Ucapan ini benar-benar amat mengejutkan hati Lie Seng. Dia menjadi pucat dan memandang dengan mata terbelalak. Apa? Mengapa begitu? Apa yang terjadi? Sun Eng menundukkan mukanya yang pucat. Jantungnya berdebar penuh rasa tegang dan takut. Ya, dia amat takut. Beranikah dia mengakui kesemuanya itu? Beranikah dia menelanjangi dirinya sendiri di depan pemuda yang telah menarik hatinya ini, memperlihatkan segala kebusukannya? Beranikah dia menempuh bahaya dibenci oleh pria hebat ini? Tidak ada jalan lain, dia harus berani menempuhnya, dengan taruhan nyawa. Akan tetapi tetap saja dia tidak kuasa untuk mengangkat muka, tidak berani menentang pandang mata pemuda itu dan dengan suara lirih dia melanjutkan ceritanya. Aku telah jatuh cinta kepada Suhu. Ah! Lie Seng melongo, pandang matanya yang terbelalak itu menyelidiki wajah yang menunduk. Ya, aku telah seperti gila.
Aku kasihan melihat betapa Suhu tidak hidup sebagai suami istri dengan Subo, tidurnya terpisah dan mereka berdua itu menderita tekanan batin yang hebat. Aku lalu merayu Suhuku sendiri. Ah, mau aku rasanya mati kalau mengingat itu semua. Kau dengar baik-baik, Tai Hiap. Pada suatu malam aku memasuki kamar Suhu di mana Suhu yang gagah perkasa dan budiman itu tentu saja menolakku. Masih baik bagiku bahwa beliau tidak memukul mampus saja kepada muridnya yang murtad dan tidak tahu malu ini. Hening sekali setelah Sun Eng menghentikan ceritanya. Dara itu masih menunduk, tidak berani mengangkat muka, bahkan tidak berani bergerak, seluruh perhatiannya ditujukan ke arah pemuda itu, menduga bahwa pemuda itu akan marah, akan memakinya dan dia sudah siap menerima hal yang seburuk-buruknya. Dan Lei Seng duduk termenung. Apa yang diceritakan oleh Dara itu membayang di depan matanya seperti lukisan. Dia melihat penyelewengan Dara itu, akan tetapi dia tidak merasa marah, tidak pula merasa cemburu, tidak merasa benci. Bagi orang yang sadar akan dirinya sendiri, orang yang mengenal dirinya sendiri, akan melihat bahwa dirinya sendiri juga kotor, juga lemah, seperti orang-orang lain sehingga dia tidak mungkin bisa mencela orang lain yang melakukan penyelewengan akibat kelemahannya. Kehidupan manusia tidak mungkin dapat tetap selalu, melainkan berubah setiap saat. Orang yang melakukan penyelewengan dalam kehidupannya sama halnya dengan orang yang sedang dihinggapi suatu penyakit. Hanya saja, bukan badannya yang sakit, melainkan batinnya. Dan orang yang sakit itu tidak selamanya sakit, tentu bisa sembuh. Sebaliknya, orang yang sedang waras belum tentu selamanya sehat, tentu bisa sakit sewaktu-waktu. Oleh karena itu, orang yang sadar tidak akan mengejek atau mencela orang yang sedang menderita sakit batinnya dan melakukan perbuatan yang menyeleweng, sebaliknya malah akan merasa kasihan. Sudah sepatutnya lah kalau kita mengulurkan tangan kepada yang sedang sakit, agar dia sembuh kembali. Mengejek atau mencela orang yang sedang sakit batinnya sama saja dengan mendorong orang yang sedang terjeblos dalam lumpur. Setiap orang pun tentu akan melihat pada dirinya sendiri bahwa dia pun pernah melakukan dosa, melakukan penyelewengan, atau pernah menderita sakit batin seperti itu. Oleh karena itu, orang yang mencela atau mengejek orang lain yang sedang sesat, sedang sakit batinnya, adalah orang yang tak tahu diri, dan orang seperti ini akan selalu merasa dirinya bersih walaupun pada suatu waktu dia bergelimang lumpur. Sebaliknya, orang yang setiap saat mau waspada membuka mata, memperhatikan dirinya sendiri lahir batin, akan terbuka mata hatinya dan akan dapat melihat lebih mendalam akan segala peristiwa dalam kehidupan ini. Lei Seng membuyarkan awan yang menyelubungi dirinya dan membuatnya termenung. Terlalu hebat berita yang didengarnya dari mulut Dara yang menarik hatinya dan yang dicintanya itu. Tai Hiap, terdengar suara Sun Eng yang kini sudah memandang kepadanya dengan sinar mata penuh iba. Dia melihat pemuda itu bengong dengan wajah pucat. Dan dia tahu atau menduga bahwa pemuda itu tentu hancur hatinya, tentu kecewa sekali mendengar akan kebusukannya, maka dia merasa amat kasihan. Tai Hiap, sudah kukatakan bahwa aku tidak berharga. Lei Seng menggeleng kepala dan tersenyum, pandang matanya tidak berubah, masih lembut dan penuh kasih mesra. Enci Eng, siapa bilang engkau tidak berharga? Paman Bun Hou adalah seorang pendekar yang hebat, maka kalau sampai engkau jatuh cinta kepadanya, apakah anehnya hal itu? Seorang seperti dia tentu dengan mudah akan menjatuhkan hati gadis yang manapun juga, maka kalau engkau jatuh cinta padanya, hal itu lumrah dan engkau tidak boleh disalahkan. Sepasang mata yang masih basah itu terbelalak menatap wajah yang tampan itu, seolah-olah tidak percaya akan pendengarannya sendiri. Ah, untuk itu saja, untuk kata-kata itu saja, mau rasanya dia berlutut menyembah dan menciumi telapak kaki pria ini. Tak pernah dia dapat membayangkan ada orang yang sama sekali tidak menyalahkannya, bahkan menghiburnya dengan kata-kata seperti itu, padahal pria ini menyatakan cinta kepadanya. Akan tetapi, rasa bahagia ini segera berubah menjadi kegelisahan yang teramat besar. Dia masih harus menceritakan terus, dan makin berat rasanya kini kalau kebahagiaan itu terganti oleh malapetaka melihat pria ini nanti membencinya, muak kepadanya setelah mendengarkan semua penuturannya. Ah, betapa ingin dia untuk lari, untuk terbang ke angkasa, atau kalau bumi di depan kakinya terbuka, rela dia untuk terjun ke bawah daripada harus menceritakan kesemuanya kepada pemuda ini. Akan tetapi, tidak terdapat jalan lain baginya. Lei Seng tidak tega menyaksikan gadis itu seperti tersiksa, seperti cacing terkena abu, atau seperti ikan kekeringan di darat.
Dia tahu bahwa di dalam batin Dara itu terjadi pertentangan hebat. Enci Eng, sudahlah. Kalau engkau merasa tidak perlu dilanjutkan, aku pun tidak ingin mendengarkan kelanjutan ceritamu. Betapapun juga, pandanganku terhadap dirimu tidak berubah. Aku tetap cinta padamu. Mendengar ini, Sun Eng memejamkan kedua matanya dan air matanya menetes-netes dari sepasang mata yang dipejamkan itu. Belum pernah selama hidupnya dia bertemu dengan seorang pria seperti ini. Betapa hebat dan mulianya. Dan betapa agungnya. Pria seperti ini boleh dia agungkan, boleh dia sembah-sembah dan boleh dipakai untuk menyandarkan dirinya selama hidup. Akan tetapi dia ragu-ragu. Lie Seng belum mendengar semuanya dan kalau sudah mendengar semuanya tentu akan berbalik muka. Akan tetapi lebih baik begitu daripada kelak terjadi hal yang sama. Biarlah dunia hancur karenanya, karena memang dia sudah merasa bersalah. Dengarkan, Tai Hiap, dengarkan baik-baik. Suhu dan Subo mengampuniku, akan tetapi hubungan di antara kami menjadi renggang. Aku merasa betapa Suhu dan Subo marah dan membenciku, maka aku merasa seperti kehilangan pegangan. Mereka itu adalah pengganti orang tuaku, merupakan dua orang yang kumiliki satu-satunya di dunia ini. Setelah hubungan kami renggang, aku lalu mencari pegangan keluar, aku bertemu dengan seorang laki-laki, seorang pemuda laknat. Melihat muka yang makin pucat dan kedua mata masih dipejamkan itu, Lie Seng merasa kasihan sekali. Dia memang sudah menduga bahwa latar belakang kehidupan Dara ini tentu gelap dan penuh kepahitan. Sudahlah, Enci Eng. Akan tetapi, karena merasa sudah tiba di tepi jurang, sudah terlanjur melangkah, Sun Eng ingin cepat menyelesaikan hal yang menegangkan hatinya itu. Pemuda itu menjadi tumpuan harapanku. Suhu dan Subo sudah melarang karena mereka mengenal pemuda laknat itu, pemuda mata keranjang yang menganggap wanita-wanita hanya merupakan alat untuk bersenang-senang, untuk menghibur diri dan melampiaskan nafsu-nafsu berahinya. Cukup, Enci Eng. Bersambung ke bab 40. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.